Haleluya. Saya sedang berada di Washington DC, tepat saya berada di daerah Capitol Hill. Latar belakang saya itu gedung Capitol, tempat di mana para anggota Kongres dan anggota Senat, para senator itu selalu mencoba untuk merancang dan merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan strategis Amerika Serikat yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk segera diputuskan. Pada kesempatan ini, begitu banyak orang datang ke sini untuk menyelesaikan tahun 2023. Dan besok akan masuk pada tahun 2024. Saya akan menyampaikan berita khusus untuk memasuki tahun 2024 pada kesempatan saat ini. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saudara bisa baca nanti seluruhnya di dalam kitab Mazmur pasal 23. Ini sebuah Mazmur yang begitu populer, tetapi dia memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat agung, khususnya untuk kepentingan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak ini. Kalau kita akan memasuki tahun 2024, tentu saja kita menyadari bahwa tahun itu bukan satu tahun yang lebih baik dari tahun 2023. Tentu akan ada banyak hal yang akan terjadi di sana. Tetapi puji Tuhan, ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Saya akan menyampaikan pertama, jaminan yang diberikan oleh Tuhan lewat pemazmur dalam Mazmur 23, itu adalah jaminan kehidupan yang sejati. Tentu saja kita ingin supaya kehidupan ini bukan cuma biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang betul-betul sangat kita nikmati dan betul-betul bisa memberikan harapan-harapan besar pada kita untuk kita akan terus di dalam menjalani kehidupan bersama seluruh keluarga dan jemaat dengan baik. Pertama, dalam ayat ini ditegaskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada prinsipnya, Raja Daud itu menyadari sebagai anak manusia, maka kita ini itu tidak pernah cukup. Kita ini terus berada dalam posisi sebagai orang-orang yang berkekurangan atau tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu itu sudah baik. Itu perasaan itu akan membuat sikap dan cara hidup kita itu kadangkala itu bukan cuma menyakiti diri kita, tapi menyakiti keluarga kita, menyakiti teman-teman kita dan orang-orang lain. Karena kita mulai bersikap yang keliru dan salah, dan beranggapan bahwa orang-orang lain itu adalah saingan-saingan kita, atau orang-orang yang kita anggap tidak akan berlaku baik pada kita. Tapi memang itu adalah kenyataannya. Bahwa Raja Daud berkata, bagaikan seekor domba yang lugu, yang tidak memiliki kemampuan pertahanan hidup, demikianlah sebenarnya adalah kita sebagai anak manusia. Dalam prinsip salib, itu ada dua batang kayu yang selalu tegas menggambarkan kehidupan yang sebenarnya. Ada batang kayu yang pendek, yang melintang, ya, itu yang mewakili kita di kayu salib, yaitu kehidupan kita yang pendek melintang atau minus, kurang dan terus kurang. Tapi puji Tuhan, akan berubah itu penyebutan atau pemahaman tentang batang kayu itu apabila dia dipakukan pada kayu tegak lurus atau vertikal yang kemudian berubah, kita bukan lagi kurang atau minus tetapi plus. Ini adalah keistimewaan dari prinsip salib yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga yang dirasakan oleh Raja Daud. Dia berkata, kalau Tuhan adalah menjadi gembala, dia adalah domba yang penuh dengan kekurangan, tetapi dia sangat yakin bahwa akhirnya dia itu akan plus, akan mendapat perlindungan, akan mendapat segala sesuatu fasilitas, maka dia akan sangat bersyukur.
Dan itu yang kita harus yakinkan di dalam hidup kita untuk kita masuk pada tahun 2024 nanti. Tempatkanlah Tuhan sebagai gembala yang baik. Atau ambil itu kayu tegak lurus. Dan yang minus, yang melintang, yang pada kita itu kita pakukan. Maka berubahlah kita, berubahlah hidup ini. Yang kedua, jaminan kehidupan tenang dan sejahtera. Tentu saja itu sukar untuk kita temukan. Satu suasana damai, suasana tenang, di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin bergejolak. Ya, saya walaupun berada di satu negara yang sangat maju dengan segala alat-alat yang sangat canggih untuk mempertahankan diri, tetapi masyarakat di sini juga merasa ada ancaman-ancaman dan rasa damai itu sepertinya tidak pernah mereka temukan, ya, di dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat yang ada di negara super modern ini. Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi kalau kita perhatikan bahwa bagaikan seekor domba atau kawanan domba yang digembalakan oleh sang gembala yang sangat baik, maka dia dia peduli akan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dia akan membawa kehidupan kita dalam sebuah perjalanan yang sangat baik. Bahkan pada waktu kita berada dalam berbagai kebutuhan, suasana yang lapar, suasana yang tidak tenang, dia akan membaringkan kita di rumput yang hijau. Itu kalau rumput itu bagi kawanan domba itu merupakan satu kebutuhan yang begitu primer, yang kalau mereka menemukannya, maka mereka itu seperti berada dalam satu keadaan yang tenang dan aman dan begitu baik. Dan itu Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sungguh agung dan mulia itu. Dan yang ketiga, ia jaminan Tuhan pada penyertaannya, perjalanan hidup kita dalam berbagai situasi dan kondisi itu akan ada penyertaan dan tuntunan Tuhan yang pasti. Seperti dia berkata, ia membimbing aku di jalan yang benar. Nah, ada banyak kali kita mencoba dengan cara kita. Atau kita seperti mendapatkan pertolongan-pertolongan atau orang-orang yang tertentu, orang-orang hebat yang mencoba untuk memberikan kepada kita jalan keluar pada situasi kita, atau seolah-olah akan mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sangat baik. Tetapi pada dasarnya selalu saja kita mengalami kegagalan kalau kita mengandalkan manusia. Tuhan berkata bahwa dia bukan cuma beserta dengan kita, tetapi dia pasti akan menuntun kita. Kita telah merayakan hari besar, hari raya Natal. Di sana malaikat Tuhan katakan kepada para gembala bahwa dia dinamakan Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma berada di sisi kiri atau sisi kanan. Tapi penyertaannya itu adalah dengan dia menggenggam tangan kita, dia menuntun kita, dan dia mengarahkan kita pada jalan yang benar. Kita bisa saja berbelok pada jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan duniawi. Tapi mari kita minta kepada Tuhan yang adalah gembala yang baik untuk memegang tangan kita. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, jemaat yang ada di jemaat Pondok Daun, supaya selalu berserah kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan akan menuntun jalan-jalan hidup, usaha, pekerjaan, keluarga di sepanjang tahun 2024. Supaya dia pegang tangan kita dan dia tuntun kita, supaya kita akan menemukan jalan-jalan kehidupan yang benar. Kalau kita dalam kesusahan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan-jalan penghiburan. Kalau kita dalam kondisi sakit, dia akan membukakan pintu-pintu kesembuhan. Dan kita akan dibawa pada jalan kesembuhan yang luar biasa. Yang keempat yang kita perlu ketahui di sini, jaminan perlindungan total. Jaminan perlindungan total dari Allah sebagai gembala yang baik, yang selalu peduli dengan kawanan domba gembalanya. Demikian juga Tuhan peduli dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam ayat 4,
Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Aku tidak takut bahaya karena engkau beserta dengan aku. Nah, saudara perlu tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, itu kadangkala kita tidak sadar, kita terjebak pada satu lokasi. Yang lokasinya itu adalah lokasi yang bisa saja membawa kita kepada kehancuran. Kalau kita tidak berada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sama seperti kawanan domba yang apabila dipindahkan ke tempat yang lebih baik oleh para gembala, maka ada waktu-waktu mereka akan melintasi suatu tempat, suatu lembah, di mana daerah itu musuh-musuh dari domba, serigala-serigala yang jahat, itu sedang menanti dan menunggu untuk menerkam domba-domba yang tidak sempat terjaga, terkawal oleh gembala itu. Dan ada banyak kali kejadian mana domba-domba itu hilang, diterkam oleh kawanan serigala. Dan itu juga yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan. Bahwa akan ada di antara kita yang mungkin akan mengalami masalah dalam kehidupan sehingga kita tidak bisa lagi survive, kita tidak bisa lagi menikmati berkat, kasih setia Tuhan dan sebagainya. Kata berjalan di lembah kekelaman. Lembah kekelaman di dalam bahasa Ibrani dalam tulisan Alkitab itu ditulis dengan kata salmawet. Salmawet itu berhubungan dengan suatu situasi dan kondisi yang sangat buruk. Di dalam pengertian tentang salmawet, yang pertama itu orang akan mencapai satu kondisi distress atau rasa putus asa yang sangat dalam, sehingga seolah-olah hanya ada satu jalan yang dia akan lakukan, yaitu dia bunuh diri. Dan itu banyak terjadi di berbagai kehidupan masyarakat kita. Dan yang kedua itu berkaitan dengan deep darkness, satu kegelapan yang pekat. Kalau saudara ada di tengah malam dan semua lampu mati, saudara tidak akan tahu di mana pintu. Ya, saudara tidak tahu barang apa yang di depan. Saudara kemudian bisa jatuh. Saudara bisa masuk selokan kalau di jalan. Saudara bisa ditabrak dan sebagainya. Bertabrakan antara saudara dengan saudara-saudara, dengan orang tua saudara. Dan itu bisa terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Kita terjadi tabrakan antara satu sama lain. Karena kita berada di dalam kondisi salmawet. Kita merasa seperti kita terancam dan seperti orang lain seperti tidak suka dengan kita, sehingga kita tidak suka lagi kepada mereka. Dan itu adalah satu situasi yang perlu diselesaikan. Dan hanya ada satu cara untuk penyelesaiannya, itu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena disebutkan di sini, sekalipun kita berjalan dalam kondisi seperti itu, atau bisa saja kita mengalaminya, tetapi puji Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kurang tahu saudara berada pada kondisi bagaimana di akhir tahun 2023 ini. Tetapi yang saya pastikan, tangan Tuhan senantiasa terulur. Kuasa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Dia akan menjaga kita, Dia akan memelihara kita. Sehingga kita yakin bahwa masuk tahun 2024, kita akan menjadi orang-orang khusus yang Tuhan akan nyatakan kebaikannya. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Dan dalam janji Tuhan itu, Dia berkata bahwa tanah itu adalah tanah yang akan menjadi miliknya. Tuhan telah menetapkan kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan masuk kepada tahun 2024. Dan kita tempatkan tahun 2024 sebagai tanah perjanjian untuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Pondok Daud. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Musa kepada orang-orang Israel. Dalam Ulangan pasal 11, mulai ayat 11 dan 12. Tetapi negeri yang aku mau kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah
lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi negeri yang akan mereka pergi itu negeri yang diberikan Tuhan. Kita akan dibawa masuk pada tahun 2024. Itu adalah tahun yang diberikan Tuhan pada kita. Dan kita harus yakin bahwa negeri itu sama seperti tahun yang kita hadapi. Negeri itu bergunung-gunung, berlembah-lembah. Nah, kita akan mengalami kondisi-kondisi bagaikan gunung-gunung yang tinggi yang mencoba menghambat atau berlembah, jurang dan sebagainya. Tetapi dia berkata bahwa ada hujan yang turun mendirus. Hujan itu berbicara firman Allah yang akan mendirus ya, kehidupan kita di tengah-tengah situasi-situasi yang kita hadapi yang begitu berat. Dan percayalah bahwa kalau itu telah diberikan untuk kita, maka 4 perkara yang di atas yang saya sudah sebutkan tadi, itu akan menjadi pengalaman kita di tahun 2024 nanti. Walaupun situasinya seperti bergunung-gunung dan berlembah-lembah, tapi hujan firman Allah itu terus mendirus dengan begitu luar biasa. Sehingga dia melanjutkan pada ayat berikut, kalau kita lihat di sana, bahwa mata Tuhan itu akan terus memperhatikan kita. Kalau Tuhan menempatkan kita pada tahun 2024 dan kita mulai memasukinya, maka percayalah, dari awal tahun, kalau saudara baca pada ayat 11, dari awal tahun sampai pada akhir tahun, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang menjadi kebaikan Tuhan, yang dimana walaupun dia adalah Allah yang maha tinggi, yang hebat, tapi dia rela untuk menempatkan dirinya sebagai gembala kita. Dia turun ke dalam dunia dan dia menebus kita, lalu kemudian dia menuntun perjalanan hidup kita. Maka yakinlah di sepanjang tahun 2024 nanti, itu Tuhan akan menjadi gembala yang baik. Dia akan terus menjaga, dia akan memelihara kita dari waktu ke waktu. Puji bagi nama Tuhan. Selamat memasuki tahun 2024. Selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik. Karena Tuhan yang telah memberi kami kesempatan yang baik dan luar biasa. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, kiranya berkat yang besar yang ada di tanah ini, dari tempat ini, kami berdoa supaya juga dapat diberikan kepada seluruh jemaat Tuhan, ke tempat di Pondok Daun di Keranggan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah semua yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang akan terus menjaga kami sepanjang tahun. Dari awal tahun sampai pada akhir tahun, Tuhan akan menolong dan menjaga kita. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan janji-janji Tuhan yang pasti sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.